Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai pola keruangan desa kota. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama menjelaskan pengertian desa dan kota. Yang kedua mengidentifikasi potensi fisik desa. Yang ketiga menjelaskan pola tata ruang desa kota. Keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terjadinya interaksi desa kota. Dan yang kelima, menghitung kekuatan interaksi desa kota atau dua wilayah. Nah, dari tujuan ini yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menjelaskan pengertian desa. Sekarang kita coba ingat apa yang kalian bayangkan tentang desa. Silakan kalian bayangkan bagaimana keadaan desa, segi fisiknya, sosialnya atau budayanya. Oke, baik ya. Desa itu adalah keindahan dalam arti indah dipandang ya. Kalau kita pergi ke sebuah desa, kita melihat bagaimana hamparan sawah, pegunungan ya, itu luar biasa ya. Ketenangan ya. Karena desa itu begitu tenang ya, dan damai ya, karena jauh dari hiruk pikuk keramaian kota ya. Desa itu benar-benar yang terdengar hanya suara angin, suara binatang ya, yang begitu luar biasa ya. Desa itu kesederhanaan, kekurangan, kemiskinan. Jadi bagaimana masyarakat hidup dengan kesederhanaan yang ada ya, dengan memanfaatkan ruang yang ada ya, sehingga ada istilah untuk makan gampang ya, tetapi untuk cari uang di desa itu susah ya. Itulah yang menjadi ciri khas sebuah desa. Kemudian istilah desa. Jadi desa ini dikemukakan oleh masyarakat Indonesia. Desa berasal dari desi atau tanah kelahiran atau tumpah darah. Nah, ini mengandung arti bahwa ketika kita berasal satu daerah yang sama, kemudian kita bertemu di luar daerah kita, contoh misalkan orang Bandung pergi ke Jakarta. Nah, di Jakarta kita ketemu dengan orang Bandung. Nah, itu ketika kita bertemu itu berasa satu daerah, satu tanah kelahiran, padahal kita tidak satu RT atau satu kampung di Bandung itu. Nah, itulah yang menjadi ciri khas masyarakat desa. Jadi ketika dia berada di suatu wilayah, di luar wilayah yang dia tempati, kemudian bertemu dengan orang walaupun bukan dari daerahnya, itu akan serasa saudara ya. Kemudian penamaan desa di beberapa wilayah itu berbeda-beda. Contoh Gampong atau Menasah itu di Aceh, Huta atau Kuta di Sumatera Utara, Nagari di Sumatera Barat, Wanus di Sulawesi Utara, Wanua di Minahasa, Gaukang di ujung Pandang, Dusun Dati di Maluku. Nah, istilah desa itu hanya ada di Indonesia, desa atau kampung ya. Kemudian sini ada sebuah gambar ya. Jadi amatilah gambar tersebut, buatlah pengertian desa. Jadi kalian silakan mengamati gambar ini ya. Kemudian buatlah sebuah definisi mengenai desa. Nah, desa itu apa? Berdasarkan gambar ini ya. Ya, ini bisa dikerjakan ya. Kalian tulis di buku catatan. Nah, nanti apa periksa ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu tentang pengertian desa. Nah, jadi desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, ekonomi, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Ini pengertian menurut Erwin Tarko. Jadi penjelasan mengenai desa berdasarkan pengertian ini luar biasa ya. Yang pertama, desa ini merupakan perwujudan geografis. Ini gabungan dari unsur-unsur. Yang pertama fisiografis, jadi bagaimana kondisi fisik desa itu ya. Gambaran desa itu dari segala fisik seperti apa ya.
pegunungan, kemudian dataran tinggi, pesawahan, udaranya sejuk ya. Nah, itu adalah gambaran fisik sebuah desa. Kemudian segi ekonominya, bagaimana masyarakat untuk memenuhi segala kehidupannya, yaitu berasal dari pertanian, perkebunan, dan peternakan ya. Kemudian politik, bagaimana tata pemerintahan di desa ya. Nah, biasanya di desa-desa tradisional itu masih mempercayakan segala urusan desanya itu adalah kepada pemangku adat ya, atau kepala adat ya. Kemudian kultural, budayanya ya, setiap desa memiliki karakter budaya yang berbeda. Nah, ini tentunya budaya ini disesuaikan dengan kondisi fisik, ekonomi, dan politik ya. Jadi orang desa yang menempati daerah pegunungan itu akan berbeda budayanya dengan orang desa yang menempati daerah pesisir ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan pengertian desa ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya hanya bisa menyampaikan mengenai konsep desa ya. Nah, mudah-mudahan kalian memahami ya dari apa itu desa, kemudian apa saja penamaan desa ya. Nah, kalian juga dapat membuat pengertian tentang desa ya. Itu saja pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.